Direktur Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia atau PAHAM Papua, Gustaf R. Kawer menyatakan rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau RUU KKR harus meninjau semua kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Pelanggaran HAM yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Lihat dari dokumen ICPD ya, itu ada 749 kasus pelanggaran HAM di daerah pesisir. Itu Nabire, Biak, dan Manokwari, belum daerah yang lain. Nah, kemudian tahun 1977-78 itu untuk daerah pegunungan, itu 1 tahun saja. Itu laporan dari ICP dan ASEAN Human Rights Commission. Itu ada pembunuhan sekitar 4.146 orang di daerah Pegunungan Tengah. Ini kasus-kasus yang sangat serius di Papua. Kemudian kalau kita lihat secara nasional itu ada kasus Timur Timur, kasus Aceh, kasus itu B30 SPKI ya 1965, 66. Kemudian ada lagi kasus Semanggi 1, Semanggi 2, Tanjung Priuk, penghilangan orang secara paksa, banyak sekali kasus di Papua dan Indonesia ya, gitu. Nah, kemudian mandat untuk dibentuk KKR itu baru ada tahun 2000 setelah Undang-Undang 26 tahun 2000 berlaku, Undang-Undang tentang Pengadilan HAM. Di dalamnya ada mandat untuk pasal 47 ya, itu mandat untuk persoalan pelanggaran HAM masa lalu sebelum terbentuknya Undang-Undang 26 itu bisa diselesaikan melalui mekanisme KKR. Kawer mengatakan bahwa Indonesia sudah pernah membuat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR. Akan tetapi, Undang-Undang KKR versi 2004 itu akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ada mandat dalam undang-undang itu yang amnesti itu diberikan oleh pemerintah lewat pertimbangan DPR. Ini kan lebih pada, saya pikir bukan soal hukum tapi soal politis. Jadi bukan lagi di korbannya tapi ada di amnesti, itu ada di pemerintah. Itu pasal 1 ayat 9. Terus kemudian dia punya pasal 27 itu kompensasi dan rehabilitasi itu diberikan kepada korban setelah pemerintah kabulkan itu. Amnesti itu. Kalau pemerintah tidak kabulkan amnesti dari pelaku itu berarti korban tidak dapat kompensasi dan rehabilitasi. Nah, itu pasal yang kontradiksi dalam undang-undang KKR. Nah, terus yang berikut dalam pasal 44 itu di dalamnya itu dikatakan bahwa apabila perkara ini telah diungkap oleh KKR tidak bisa dibawa ke pengadilan HAM ad hoc. Jadi pasal ini yang kemudian digugat oleh teman-teman LSM di Jakarta, Elsam, Kontras, NUP, dan lain-lain itu. Kemudian MK batalkan pada tahun 2006. Kawer menjelaskan ketentuan mengenai pembentukan KKR juga diatur secara tersendiri oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Undang-Undang Otsus pasal 46 ada diatur, tapi peraturan pelaksana juga sampai sekarang tidak ada. Nah, dasar pijakan juga menjadi tidak ada di Papua. Gitu. Nah, yang kontradiksi lagi di Undang-Undang Otsus itu pasal 6 mengatur tentang KKR itu mandatnya klarifikasi sejarah untuk mempermantap persatuan dan kesatuan. Jadi mandatnya bukan menyelesaikan pelanggaran HAM, tapi bagaimana berpikir secara politis, bagaimana saya punya bahasa yang saya gunakan itu republik nama baik. Tidak pikir bagaimana korban mendapat keadilan dalam proses ini. Nah, ini yang terjadi di Undang-Undang KKR yang secara nasional, tapi juga kita punya Undang-Undang Otsus. Jadi substansi dari KKR itu menjadi tidak ada.
Bagi Kawer, substansi RUU KKR seharusnya mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, termasuk pengungkapan pelanggaran HAM, pengungkapan pelaku, dan mekanisme aparat keamanan TNI Polri mengakui bahwa perbuatannya itu salah. Kawer mengingatkan bahwa semangat Indonesia mendorong RUU KKR seharusnya bukan didasari adanya tekanan dari dunia internasional. RUU KKR seharusnya dibuat atas dasar keinginan serius Indonesia menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua.